Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, senang sekali Bu Guru bisa bertemu kembali dengan anak-anak sekolah minggu. Walaupun masih secara virtual, tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan tetap memberkati dan melindungi kita, memberikan kita kesehatan sehingga kita boleh bersama-sama beribadah. Nah, anak-anak sekolah minggu, untuk memulai ibadah kita, Ibu Guru mengundang semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan burung-burung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Masih tetap berdiri, kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Dari semalam hingga pagi hari ini kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Oleh-Mu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Guru Mei. Dengan kasih disilahkan. Shalom anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena berkat dan penyertaan-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga firman-Mu boleh kami terima dengan baik. Tuhan juga menolong hamba-Mu ini yang membawakan firman-Mu. Biarkanlah hamba berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa yang kami bawa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Silahkan dibuka Alkitabnya. Ya, walaupun Bu Guru tidak lihat, tapi anak-anak sekolah minggu harus dengan sadar dan juga bersukacita tetap rajin membaca firman Tuhan ya. Kita baca firman Tuhan Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Perikop, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik.
Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Amin. Nah, anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasih Tuhan, nah, tentunya kita masih ingat ya bagaimana sikap hati bangsa Israel ketika mereka harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun ya. Mereka banyak mengeluh kepada Musa. Mereka banyak bersungut-sungut ya. Mereka merasa Tuhan tidak memelihara mereka. Entah mereka bersungut-sungut karena mereka lelah, atau bersungut-sungut karena mereka berpikir mereka tidak akan sampai ke tujuan, atau bersungut-sungut karena mereka lapar ya. Nah, Tuhan pun sangat sedih melihat akan hal itu ya. Karena Tuhan berpikir, waduh, umatku tidak tahu bahwa saya ini berada bersama-sama dengan mereka ya. Nah, lalu akhirnya pada saat pertama kali Musa naik ke Gunung Sinai, pertama kalinya ia bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata kepada Musa, Musa, saya rindu untuk umatku tahu bahwa aku ini ada, dan saya rindu untuk umatku tahu bahwa aku ini menyertai mereka. Nah, untuk itu Musa, buatlah bagiku kemah suci ya, buatlah bagiku kemah suci yang berada di tengah-tengah bangsa Israel, sehingga bangsa Israel dapat melihat bahwa aku ini ada dan aku ini tidak pernah meninggalkan mereka. Nah, lalu bangsa Israel Musa pun menyampaikan hal itu kepada bangsa Israel ya. Musa langsung menyampaikan perintah Tuhan itu kepada bangsa Israel. Hai bangsa Israel, marilah kita mengumpulkan persembahan untuk pembuatan kemah suci Tuhan ya. Nah, bangsa Israel yang mendengar akan hal itu sangat-sangat gembira ya. Mereka sangat-sangat bersemangat. Nah, Tuhan tidak hanya memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci, tapi Tuhan memperlengkapi Musa ya, memperlengkapi bangsa Israel dengan cara apa? Dengan cara Tuhan memberikan detail pembuatan kemah suci itu ya. Sama dengan kalau kita membuat rumah ya anak sekolah minggu. Nah, kita tidak mungkin membuat rumah asal-asalan ya. Pasti kita mau bentuknya seperti ini ya, atapnya seperti ini, warnanya seperti ini. Jadi ada detail atau disebut dengan interiornya ya. Nah, lalu Tuhan pun memberikan perintah kepada Musa. Tuhan memberikan perincian bagaimana kemah itu dapat dibuat. Bukan cuma itu anak sekolah minggu, ternyata Tuhan juga memberikan kepada Musa orang-orang yang pandai, orang-orang yang berhikmat untuk pembuatan kemah suci itu ya. Orang-orang yang pintar mengukir, pintar memahat, pintar menjahit ya. Tuhan menyediakan kepada Musa, dan itu dipimpin oleh Aholiab dan Besaleel. Siapa? Aholiab dan Besaleel. Nah, ketika Musa telah menyampaikan kepada bangsa Israel untuk memberikan persembahan, bangsa Israel yang sangat-sangat semangat memberikan persembahan itu hari demi hari. Jadi setiap hari secara berganti-gantian bangsa Israel pergi kepada Musa untuk memberikan persembahan ya. Sampai akhirnya persembahan itu sangat-sangat banyak dan lebih dari cukup. Lalu Musa pun berkata kepada bangsa Israel, sudah stop, persembahan ini sudah sangat banyak ya, hentikan. Lalu bangsa Israel pun berhenti membawa persembahan untuk kemah suci. Nah, lalu persembahan untuk kemah suci itu terdiri dari ada berupa emas, berupa perak, lenan halus dan banyak lagi ya, kain ungu, banyak sekali. Musa pun memberikan semua itu kepada Aholiab dan Besaleel bersama dengan pengrajin-pengrajin lainnya ya, untuk dibuat kemah suci. Nah, lalu Aholiab, Besaleel dan bersama dengan orang-orang pandai lainnya membuat kemah suci sesuai dengan yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Nah, setelah beberapa lama akhirnya kemah suci itu jadi ya anak sekolah minggu, jadi dengan sangat-sangat indahnya ya, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Di kemah suci itu ada meja persembahan, meja untuk menaruh persembahan, ada kandil, tahu kandil? Kandil itu tempat lilin ya. Biasanya kalau kita lihat orang-orang dinner atau makan, ada tempat lilin yang sangat cantik ya, itu kandil. Lalu juga ada baju khusus untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di kemah suci itu ya. Nah, lalu dalam kemah suci itu juga terdapat peti. Nah, peti yang terbuat dari emas, dan di tutup peti itu ada malaikat yang terbuat dari emas. Nah, di dalam peti itu ada 2 batu datar. Isinya apa? Pasti tahu kan anak sekolah minggu? Betul sekali. Isinya adalah 10 perintah Tuhan ya, yang ditulis 10 perintah Tuhan, ditulis tangan oleh Musa. Nah, ditaruh dalam peti itu dan dikunci.
Nah, dalam kemah suci itu juga terdapat ruangan khusus untuk Tuhan. Jadi Tuhan hadir bersama-sama dengan jemaatnya. Nah, bagaimana bangsa Israel tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka dalam kemah suci itu? Yaitu sesuai dengan pembacaan kita tadi. Jadi ketika siang hari ada awan ya di atas kemah suci itu, dan pada malam hari ada api ya. Orang Israel yang melihat akan hal itu sangat takjub ya. Mereka lalu yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ketika awan itu pergi, barulah mereka berangkat dari tempat mereka menginap, itu dari tempat mereka berkemah. Lalu tapi ketika awan itu tidak pergi, mereka pun tidak berangkat ya. Itu menunjukkan penyertaan Tuhan. Nah, anak sekolah minggu, dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa Tuhan itu sangat-sangat rindu kepada umatnya ya. Nah, begitu juga kita, walaupun kita mungkin kita tidak menyadari akan hal itu ya, tapi Tuhan menyediakan wadah untuk kita bertemu dengan Dia. Contohnya yaitu gereja ya, gereja dan sekolah minggu ini. Tuhan ingin kita juga rindu seperti Dia untuk bertemu dengan Tuhan. Bukan cuma di gereja, Tuhan juga memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Dia, baik dalam doa, baik dalam bersatu teduh, ataupun membaca Alkitab sehari-hari ya. Nah, itu adalah salah satu keinginan Tuhan ya, untuk bertemu dengan jemaatnya. Jadi anak sekolah minggu, apakah kalian juga rindu kepada Tuhan sebagaimana Tuhan rindu kepada kalian? Nah, demikianlah firman Tuhan. Perikop kita, judul cerita kita pada hari ini yaitu sebab awan Tuhan ada di atas kemah suci. Ibu guru ulangi, sebab awan Tuhan ada di atas kemah suci. Terambil dari Keluaran 40 ayat 34 sampai dengan 38. Nah, anak sekolah minggu juga ibu guru mengingatkan kepada anak sekolah minggu bahwa kita punya ayat hafalan. Ayat hafalan yang terambil dari Imamat 26 ayat 12. Imamat 26 ayat 12. Firman Tuhan berkata, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ya, dihafal ya anak sekolah minggu depan. Nah, demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam membaca firman-Mu, kiranya dan juga dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang boleh kami dengarkan layaknya seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, sehingga boleh berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan menolong kami agar firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibu Guru kembalikan kepada Ibu Guru Seli. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh dibawakan oleh Ibu Guru Mei. Nah, anak-anak sekolah minggu, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, Ibu Guru mengajak kita semua untuk mengangkat satu pujian yang menyatakan Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saat ini kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah boleh mempersiapkan persembahannya dan dimasukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan, dan nantinya orang tua boleh mengumpulkan ke majelis kelompok masing-masing. Sebelum kita membawa persembahan, ada nas persembahan yang akan Ibu Guru bacakan, terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29 berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mengiringi persembahan kita, mari bersama-sama kita angkat pujian Bila Topan Keras.
pankras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saat ini kita akan membawa pokok-pokok doa kita, doa permohonan dan doa syukur dalam doa syafaat kepada Ibu Guru Mei yang akan memimpin doa syafaat. Dengan kasih disilakan. Nah, anak-anak sekolah minggu, dan sekarang kita akan berdoa bersama-sama dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat juga kita akan membawa persembahan kita, dan kita akan mendoakan teman kita Ajes yang kehilangan kakek terkasih. Nah, untuk itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami, Yesus Kristus yang teramat mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah menolong kami anak-anak-Mu dalam mengikuti ibadah hingga saat ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan pada saat ini, mendoakan persembahan kami yang telah kami bawakan. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan kami Tuhan boleh berkati dan boleh berguna bagi kelebaran firman-Mu. Dan apa yang masih ada pada kami Tuhan, berikan kami kebijaksanaan, berikan kami kepintaran untuk menggunakannya dengan baik. Tuhan menolong kami. Dan Tuhan, pada saat ini kami dengan rendah hati berdoa kepadamu Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggumu dimanapun berada ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka, baik yang ada di Makassar maupun di luar kota. Tuhan menolong mereka senantiasa. Tuhan memberkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam bangku sekolah, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai siswa dan siswi dengan baik. Tuhan memberikan mereka kecerdasan dan kepintaran, sehingga mereka dapat menempuh pendidikan dengan baik. Tuhan memberkati juga setiap anak-anak-Mu Tuhan, dalam aktivitas mereka, baik dalam bermain ataupun bergaul. Tuhan menolong mereka, sehingga semuanya itu mereka boleh lakukan dengan sehat, dengan aman, dengan tertib, dengan takut akan Tuhan. Tuhan memberikan mereka teman-teman yang baik, yang senantiasa positif untuk membawa mereka kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tuhan memberkati juga orang tua setiap anak-anak sekolah minggumu, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, baik di pekerjaan maupun dalam rumah tangga, maupun sebagai orang tua yang mendidik anak-anak sekolah minggumu. Tuhan memberkati juga oma opa kami Tuhan di rumah, dalam masa tua mereka Tuhan senantiasa menolong. Tuhan, kami pun berdoa pada saat ini buat teman-teman kami yang sakit Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya jamah sehingga mereka boleh sembuh kembali dan mereka dapat beraktivitas dan beribadah kepadamu seperti biasa. Tuhan, bagi teman-teman kami Tuhan yang tidak mempunyai fasilitas untuk mengikuti ibadah ini secara virtual, Tuhan menolong mereka sehingga mereka boleh segera mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, yang lalai Tuhan ketuk pintu hatinya sehingga mereka dapat bergabung memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami pun berdoa buat teman kami Ajes Tuhan yang saat ini sedang berduka karena telah kehilangan kakek terkasih. Tuhan memberikan Ajes dan keluarga penghiburan dan sukacita sehingga mereka tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati juga setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan, dalam pekerjaan dan dalam aktivitas mereka, dalam pelayanan mereka dan dalam keluarga. Mereka senantiasa setia, memuliakan Tuhan dan boleh menjadi teladan yang baik, guru yang baik buat anak-anak sekolah minggumu. Terima kasih Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami. Ini kami yang berdoa kepadamu dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari anak-anak sekolah minggu mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur pasalnya yang kelima ayat 3-4. Perhatikanlah, teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Menutup ibadah kita pada saat ini, mari kita mengangkat pujian yang mengatakan, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, dan salam sehat untuk kita semua. Shalom dan sampai jumpa di minggu depan.